Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review terkait dengan kegiatan Astelindo di akhir tahun 2021. Kita bisa lihat ini beberapa yang daftar. Suaranya belum connect nih. Kita coba cek lagi nih. Ini masih belum keluar suaranya. Oh, ternyata emang kita iklankan beberapa suaranya. kita mengadakan Zoom meeting walaupun tidak maksimal pesertanya. Kita coba 19.56. Tunggu detik-detik jam 8 nih sesuai dengan undangan. Ini posisi masih persiapan. Yono dengar suara saya? Dengar Pak. Kemarin rambutnya gondrong Pak. Oh iya, animasi Pak. Oh begitu. Dia lebih ganteng Pak. Tapi saya sama Pak Nasir dibilang 2 tahun gak ketemu katanya. Perasaan baru kemarin ya. Ternyata udah lama juga kita gak ketemu ya sama teman-teman. Bisa aja Bang ini. 2 tahun Bang, gak pernah ketemu. Ya, Ada COVID. 2 tahun semua ya. Iya. Astelindo deklarasi langsung COVID ya. Langsung COVID. Langsung proyek drop. Proyek drop. Tapi alhamdulillah masih bisa silaturahmi walaupun by Zoom. Beberapa kita mengadakan Zoom meeting walaupun tidak maksimal pesertanya. Nunggu 2 menit lagi. Jadi acara ini sebenarnya jam 20 mulainya 20.00. Masih banyak yang belum gabung, mungkin posisi masih registrasi. Kita tunggu 5 menit. Tes. Peserta sudah 36. Acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Mungkin sedikit saya akan sampaikan di awal bahwa hari ini adalah 12 November 2021 tepat jam 20.00
melakukan event Astelindo di akhir tahun dengan pembicara dari divisi training Astelindo, Bapak Mahmud Haryanto, SPD, dan ada pembicara kedua yaitu Bapak Irwan Gunarto. Nanti saya sampaikan terkait CV beliau. Sekali lagi yang belum registrasi silakan di 0857 1907 8505, tulis nama sesuai dengan KTP dan pagar, kasih dari perusahaan mana atau instansi mana. Sebelumnya saya akan sampaikan terkait dengan urutan acara, yaitu pembukaan. Oke, saya buka. Sekarang kita mulai, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan nanti akan disambut atau ada sambutan dari Ketua Umum Astelindo, kemudian paparan dari pembicara pertama, tanya jawab, terus ditambah selingan door prize terkait dari teman-teman sponsor. Materi kedua, paparan dan tanya jawab, dan diakhiri dengan door prize. Sekali lagi saya sampaikan atas nama Astelindo, dan hari ini kebetulan saya sebagai hostnya. Rencana sih kita ngambil dari artis dari luar, karena terkait dengan kondisi COVID, maka Sekjen Astelindo yang turun. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ketua Umum Astelindo untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Haryono. Suara saya didengar jelas? Jelas, Pak Dengar, jelas. Selamat malam semua yang hadir di antara kami. Salam sejahtera. Salam sehat selalu buat semua. Jadi ada Pak Mahmud, tim, Pak Sekjen, Pak Haryono, juga tim dari Yestar yang telah membantu kami untuk menyukseskan acara ini. Saya harap dengan adanya acara ini mungkin bisa membantu teman-teman bagaimana mendapatkan solusi kepada para klien. Dan orang lebih banyak terjadi di rumah, di kantor, ya, jadi mobile ya. Dan dengan adanya teknologi yang akan nanti dijelaskan, mungkin ini akan memberikan solusi kepada saya rasa saya tidak perlu panjang lebar. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada ya lu gak jadi makan lu. Saya serahkan Lagi rekaman. Oke, terima kasih. Seperti yang Batam sampaikan bahwa pandemi memang jadi penghalang untuk kita bertemu, tapi mudah-mudahan dengan adanya teknologi kita tetap bisa bersilaturahmi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung melangkah ke pemapar pertama atau pembicara pertama dari divisi training Astelindo, dan sebelumnya screen-nya udah timbul. halo ya. Lanjut Pak. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke. Suara ada ya? Oke. Oke, untuk pembicara hari ini dari Pak Mahmud Haryanto, SPD, dan Pak Irwan Gunarto. Dan saya sampaikan bagi teman-teman yang akan nanti jadi pembicara, bisa japri ke saya, karena kita ada 2 event lagi untuk di akhir tahun ini, dan mudah-mudahan tahun depan kita
bisa rutin per bulan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Mahmud Arianto untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan salam sukses semua kepada teman-teman, baik teman-teman yang sudah join di event Aslindo 2021 dan teman-teman yang belum join. Yang kami hormati Ketua Umum Aslindo Bapak Nexon Tambunan dan juga teman-teman di DPP. Sudah tak terasa kurang lebih 2 tahun kita tidak bertemu. Ya, salah satunya permasalahan pandemi. Mudah-mudahan dengan event ini kita bisa bertemu event melalui Zoom. Yang kami hormati juga pembina Aslindo, ya. Kemudian teman-teman member Aslindo dan teman-teman yang belum menjadi member Aslindo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, dan pada kesempatan kali ini juga saya bermaksud sharing kepada para teman-teman karena masih banyak kekurangan dari ilmu yang saya ketahui. Dan pada kesempatan kali ini mohon izin kepada para senior dan para junior di dunia PABX, saya memberikan materi dasar. Mudah-mudahan materi nanti berkelanjutan dari materi yang 0, kemudian terus sampai nanti materi advance-nya. Untuk teman-teman sudah advance, mohon izin untuk mengikuti dari awal agar teman-teman yang memulai atau baru memasuki dunia PABX bisa mengikuti bersama-sama. Kalau nanti ada saya salah atau kurang, silakan langsung direvisi atau diperbaiki. Baik, kita mulai tentang PABX. Kita mulai dari perangkatnya. Perangkat yang pertama adalah PABX. PABX adalah perangkat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan internal maupun eksternal. Bisa antar 2 titik atau lebih. Ya. Nah, perangkat PABX ini dibagi menjadi 3 sistem kalau dia dilihat dari cara kerjanya. Yang pertama, sistem analog. Yang kedua, sistem digital. Yang ketiga, sistem IoT. Ya. Pada perkembangannya PABX awalnya itu masih eksklusif ya. Jadi yang dimaksud eksklusif antara perangkat PABX-nya dengan pesawat teleponnya harus dengan merek yang sama. Kemudian pada perkembangan daripada PABX muncul PABX digital, dan PABX selanjutnya adalah PABX IP, hingga ada IP biru PABX dan IP yang lainnya. Jadi ada 3 seri analog, kemudian seri digital. Kalau seri digital, dia PABX-nya menggunakan pesawat telepon, tidak bisa menggunakan telepon merek lainnya. Jadi kalau PABX-nya contoh merek A, ya pesawat teleponnya juga merek A. Lanjut, yang sekarang sedang naik daun adalah PABX IP. Nah, PABX IP ini perkembangannya begitu pesat, nantinya akan menjadi salah satu ya solusi buat berkomunikasi. Nah, di PABX IP ini mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail. Ada satu protokol namanya protokol SIP, di mana protokol ini antar merek PABX itu bisa saling join. Kemudian berikutnya dari PABX sendiri itu ada namanya key telepon. Ya, key telepon ini perangkat standar, minimal 1 PABX mesti memiliki 1 perangkat ini. Ya, fungsinya selain buat telepon, fungsi utama dia adalah untuk konfigurasi atau setting. Nah, teman-teman masih banyak yang mempergunakan key telepon untuk konfigurasi PABX. Kalau PABX analog itu masih memungkinkan. Kalau PABX digital sudah mulai bergerak ke setting melalui PC dan laptop. Apalagi perangkat sudah IP itu sudah menggunakan rata-rata laptop atau PC. Ya.
Kemudian dari sisi telepon ya, ini bisa beragam ya. Selama PABX-nya analog, ya portnya analog, apapun merek telepon itu bisa masuk. Ya. Kemudian kembali lagi kepada PABX. PABX pada prinsipnya dia memiliki dua layanan. Ya. Di sini ada layanan internal dan layanan eksternal. Yang dimaksud layanan internal adalah layanan antar telepon yang dinaungi oleh PABX. Contoh, di kantor saya ada 8 extension. Jadi antar ruangan itu bisa berkomunikasi. Ya. Kemudian bisa juga berkomunikasi dengan luar, dengan customer atau dengan teman-teman yang lain itu menggunakan komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini kita menggunakan SEO line. Ada juga yang mengatakan PTT, ada juga mengatakan direct line, ada juga yang menggunakan istilah line telkom. Tapi pada prinsipnya layanan eksternal digunakan untuk melakukan panggilan keluar di luar extension PABX dan menerima panggilan dari luar. Ya. Bahkan sekarang sudah based on IP, jadi tidak mesti menggunakan line telkom. Ya, bisa menggunakan daripada GPON atau bisa menggunakan MPT GSM. Ya. Kemudian perangkat eksternal ini bisa menghubungkan antar sesama PABX. Ya. Baik menggunakan protokol yang sama yang biasanya menggunakan protokol H323. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bahas mengenai protokol H323. Kemudian juga ada integrasi. Ya, integrasi di sini yang saya maksud adalah tidak hanya dengan PABX yang sama mereknya atau sama tipenya, tetapi dengan merek yang berbeda, dengan tipe berbeda, PABX bisa saling berkomunikasi. Saya balik lagi ke cerita internal. Nah, internal ini ada yang mengatakan extension, ada yang menggunakan PST. PST itu atau pesawat biasa dipergunakan di pemerintahan atau di BUMN. Ada juga yang menggunakan selain nomor extension, nomor pesawat, ada juga yang menggunakan istilahnya ada untuk nomor internal dia. Ya. Yang mana layanan internal ini kalau untuk yang analog dia hanya untuk melingkupi satu area, tetapi kalau kita udah nyebrang dalam dunia digital ataupun dunia IP itu sudah borderless atau lintas daripada tempat dan negara. Ya, mudah-mudahan kedepannya masih banyak yang perlu kita ekspor, tapi pada kesempatan malam kali ini kita akan mulai dari awal. Kemudian untuk PABX sendiri perkembangannya sudah bergerak kepada jenis jaringan IP, walaupun PABX analog maupun digital tetap masih dipergunakan. Ya, tinggal dikembalikan lagi kepada user atau kita sebagai pemain PABX, apakah kita sudah waktunya migrasi atau masih menggunakan yang lama, atau tetap kita mengkomunikasikan antara PABX analog digital dengan PABX IP menjadi sebuah Berikutnya mengenai key telepon. Ya, key telepon ini ada 3 jenis. Ya. Jenis yang pertama jenis analog. Ya, dia biasanya tandanya itu menggunakan 4 kabel. Ya. Jadi nanti kita bahas pada saat sesi instalasi wiring ya. Kalau key telepon yang digital dia menggunakan 2 kabel. Dan key telepon IP sebagaimana standar TCP/IP dia menggunakan kabel data. Ya. Oleh karena itu kebutuhan daripada key telepon atau konfigurasi daripada key telepon disesuaikan dengan kebutuhan, tentunya disesuaikan juga dengan PABX yang ada dan yang akan kita pasang. Tadi PABX sudah, key telepon sudah, kita masuk pada pesawat telepon. Pesawat telepon pun sama.
ada 3 jenis. Ada pesawat telepon jenis analog. Nah, ini yang ada di gambar merupakan jenisnya analog. Ada juga pesawat telepon khusus ya yang kriteria itu pesawat dalam kategori yang jenis digitalnya. Dan yang terakhir dia ada pesawat telepon based on IP. Ya, yang tadi saya sampaikan dari jenis PABX, telepon maupun telepon itu semua bentuknya hardphone atau fisik. Jadi kita bisa pegang barangnya, menggunakannya. Nah, sekarang sudah bergerak lagi. Namanya PABX, sudah PABX full IP ya. Jadi dia hanya berbasis license ya. Contoh nanti ada PABX yang tidak ada bentuknya, tetapi dia tetap bisa dipergunakan untuk sebagai PABX. Jadi kalau bahasa di lapangan namanya PABX UNIT ya. Tapi kita bilang itu adalah PABX virtual. Jadi seolah-olah barangnya tidak bisa dipegang, tetapi perangkat ini mampu memberikan layanan komunikasi, tidak hanya layanan komunikasi analog, digital, dia juga bisa melayani komunikasi IP, bahkan bisa lintas kota, lintas negara. Ya. Itu dari sisi PABX-nya. Begitu pula dari sisi teleponnya. Ya. Teleponnya juga sudah ada yang base daripada aplikasi atau software. Jadi barangnya tidak bisa dipegang, ya, tetapi layanannya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi. Ya. Jadi setelah 3 tadi saya tambahkan 1 adalah pesawat telepon yang softphone. Ya. Jadi ibaratnya telepon virtual, dia tidak bisa dipegang tetapi bisa dipergunakan. Sama, yang terakhir adalah pesawat telepon juga ada. Pesawat telepon based on aplikasi atau softphone. Nah, ini bisa ditanamkan nantinya di smartphone, baik smartphone Android maupun smartphone Apple. Bahkan juga bisa diinstalasi di PC atau laptop. Ini yang tadi disampaikan kita selalu oleh host, bahwasanya ke depannya akan lebih memudahkan lagi, apalagi saat sekarang pandemi, komunikasi cenderung borderless, tidak hanya di kantor, tidak hanya di rumah, tapi dimanapun berada, selama kita terkoneksi dengan jaringan komunikasi, kita tetap bisa melakukan komunikasi. Ya. Kemudian saya tidak lanjutkan dulu untuk materi ini nanti untuk materi berikutnya, saya sebagai pengantar mengenai PABX, telepon, dan telepon. Sementara itu dulu yang bisa saya paparkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa melalui langsung atau melalui chat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada host untuk mengambil alih acara lagi. Silakan Pak Haryono. Pak Haryono belum dibuka, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Bicara pertama itu terkait dengan basically sistem komunikasi atau PABX, Private Automatic Connecting. Jadi kenapa kita basic ini disampaikan? Karena kita agak ada urutannya. Walaupun kami yakin para pembicara udah tahu bahkan bisnisnya memang PABX ya. Jadi Private Automatic Connecting seperti tadi dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan? By phone bisa angkat tangan di Zoom meeting atau boleh chat ya, by chat. Kita ada waktu 5 menit, silakan. Izin bertanya Pak Haryono. Siap, silakan. Ya, salam kenal semua. Saya Taufik dari Bogor, Pak. Ini terima kasih diizinkan bergabung di acara Askerindo. Sangat saya belum bisnis PABX, Pak, jadi memang belum kenal, dan alhamdulillah mulai perkenalan dengan bisnis PABX. Tadi ada 3 kategori ya Pak Bun, analog, digital, dan IP ya Pak. Nah itu apakah IP dengan digital itu bedanya apa Pak secara maaf ini banyak suara-suara taktikuk ya, tapi mudah-mudahan sudah mengurangi sebelum menjawab pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua? ke knowledge kita, tetap semangat, tetap belajar. Silakan, ada pertanyaan kedua?
Saya coba cek di chat. Oke, materi akan di-share. Registrasi untuk tanggal kenapa tidak bisa diisi. Oke, untuk registrasi bisa telepon aja ke nomor tersebut, kasih nama dan nama organisasinya. Mungkin Pak Mahmud bisa dijawab Pak untuk pertanyaan pertama, apa beda analog, digital, dan IP secara signifikan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Topik. Pak Topik ini kawan saya. Kita bertemu secara fisik sekitar bulan Juni di Hotel Ibis ya, dalam acara asesor. Semoga Pak Topik dan teman-teman yang lain, khususnya yang join di grup di Zoom maupun yang lain, sehat terus. Begini, untuk PABX ya, pada prinsipnya kita melihat di perangkatnya saja yang paling sederhana adalah di pesawat teleponnya ya. Pesawat teleponnya ya, kalau analog dia menggunakan 2 kabel ya, yang model awal. Kemudian di teleponnya menggunakan 4 kabel ya. Jadi membedakannya analog itu 2, di telepon yang analog adalah 4 kabelnya. Kemudian pesawat yang digital atau PABX digital, kita lihat pesawat teleponnya, dia analog, di teleponnya dia tidak menggunakan 4 kabel, dia menggunakan 2 kabel ya. Jadi pada prinsipnya kalau analog dia bisa masuk ke semua tipe PABX, mau PABX analog, PABX digital maupun PABX IP, asal di PABX IP-nya itu dia ada port FXS-nya ya. Kalau di pesawat atau PABX digital, secara perbedaan prinsipilnya adalah pesawat teleponnya atau key teleponnya untuk yang analog kabelnya 4, untuk yang digital kabelnya 2. Nah, nanti kita akan bahas di sesi instalasi lebih signifikan lagi perbedaan di wiring antara key telepon analog dan key telepon digital. Sedangkan analog pesawat telepon bisa connect ke PABX analog dan bisa juga connect ke PABX. Tur di bisnis PT SNN. Maksudnya itu ya, Sistem Network Nusantara. Ya, lebih jelasnya kita sambut Bapak Irwan Gunanto. Silakan Mas. Ya. Ya, selamat malam Bapak-Bapak semua. Ya, mungkin saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan banyak ucapan terima kasih untuk dari rekan-rekan dari Ahtelindo dengan Pak Ekson Tambunan selaku Ketua Umum, juga Pak Haryono yang membawakan acara hari ini, dan Pak Mahmud juga yang mengundang kami semua. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Irwan Gunanto, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, sesuai tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Haryono, jadi pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan untuk perkembangan ya. Jadi ini sedikit sharing ya dari kami untuk menyampaikan bagaimana sih sekarang di dunia kita bilang PABX ya, PABX ataupun kalau sering kita sebutnya adalah dengan PBX Pak, atau IP PBX saat ini itu berkembang gitu ya, dan fitur-fitur apa yang ada di dalamnya dan apa mungkin yang solusi-solusi yang kita bisa tawarkan kepada customer kita ya, terutama solusi-solusi baru seperti itu. Ya, saya mohon izin untuk share skripnya Pak sebentar. Ya, sudah bisa tampil Bapak-Bapak sekalian? Sudah bisa. Sudah ya, oke. Ya, saya mulai ya Bapak-Bapak. Oke ya, jadi tema pada malam hari ini adalah tentang remote working ya. Jadi di sini mungkin yang seperti yang kita tahu dan selama dengan adanya pandemi ini itu sebenarnya mempercepat perkembangan dunia telekomunikasi itu selama 4 tahun Pak, kalau menurut survei ya, menurut survei dari waktu itu kalau saya baca dari lembaga ini ya, lembaga survei internasional, itu dengan adanya pandemi ini mempercepat perkembangan itu selama 4 tahun ke depan.
yang harusnya, jadi teknologi yang kita adopsi sekarang itu sebenarnya ada teknologi yang harusnya umum di tahun 2025, tapi karena pandemi semuanya bergerak cepat ya, jadi berubah dengan cepat. Dan saat ini itu kita mengenal yang disebut dengan remote working, atau mungkin kita sering mendengar adalah WFH, work from home. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya kata-kata work from home itu kurang tepat, karena sekarang banyak juga karyawan yang kerjanya nggak dari rumah, Pak. Kerjanya di kafe, bahkan sama keluarganya jalan-jalan mungkin ke Bali gitu ya, tapi kerjanya di situ gitu, karena memang waktu PPKM kemarin kan memang tidak diperbolehkan untuk masuk 100% ya di perkantoran. Nah, jadi dengan adanya tren ini kita bisa bilang bahwa kita bisa bekerja secara remote, Pak. Jadi dimanapun. Dan teknologi yang saat ini itu juga sudah mencukupi ya, ataupun sudah mendukung untuk kebutuhan ini gitu ya. Nah, oke. Ya, sedikit tentang saya, Pak. Jadi saya kebetulan di sini adalah sebagai senior trainer di Yastar Indonesia yang membantu Yastar untuk mengupdate ataupun juga mentraining dari rekan-rekan teman-teman dari teman-teman partner itu tentang teknologi dan perkembangan dari Yastar. Nah, sedikit tentang Yastar, kami adalah produsen di IP PBX komunikasi, Pak ya. Jadi termasuk perangkat-perangkatnya. Jadi mulai dari IP PBX, kita punya gateway ini bermacam-macam, yaitu mulai analog, FXS, FXU, dan IWAN, GSM gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan juga dari sisi kalau misal kita juga lihat dari sisi perkembangan dari teknologi, kita juga bergerak juga secara, tadi kalau sama Pak Mama sampaikan adalah telepon, Pak ya. Telepon juga sekarang sudah umum namanya telepon IP, Pak, yang modelnya seperti ini. Dan telepon IP sendiri juga tidak hanya telepon yang berbasiskan kabel ya. Jadi kalau misalnya kita lihat semua di sini, mulai dari paling kanan D30 sampai D46U itu adalah berbasiskan kabel yang bisa PoE ataupun non PoE. Ini semua adalah contoh telepon IP, Pak. Dan juga ada di sebelah kiri itu tipe TP59 sama T58 itu adalah telepon berbasiskan IP yang sudah support video. Nah, di sini mungkin hal yang baru ya. Jadi selama ini kita tahu bahwa telepon extension itu ya voice gitu ya. Nah, ternyata di dunia IP ada juga yang berbasiskan video, Pak. Jadi suatu kita telepon, misalkan bos dengan resepsionis seperti itu ya. Nah, itu bisa langsung lihat tatap muka gitu. Dan lebih sekarang saya beberapa kali di rekan-rekan customer juga menggunakan solusi ini untuk apa? Jadi untuk memverifikasi yang tamunya gitu. Misalkan dari sisi tamunya dia mau ketemu sama direktur atau mungkin mau sama manajer siapa gitu ya. Nah, resepsionis dia akan telepon nih ke misalkan ke ini ya, mungkin direktur keuangan gitu, misalkan dia telepon, Pak, ini ada yang cari Pak, namanya Pak ini dari ini ingin ketemu dengan Bapak. Nah, tapi kameranya di resepsionis ini dibalik, Pak, dihadapkan ke tamunya. Jadi si direktur keuangan sewaktu dia dikasih tahu sama resepsionis, dia bisa lihat nih, oh tamu saya bener ini. Oh, jangan cuma ngaku-ngaku karena pengen ketemu, ternyata tukang kartu kredit itu misalkan ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi teknologi ini sudah menjembatani sampai ke sana. Jadi sudah teknologi IP itu sudah mensupport sampai ke video komunikasi. Jadi tidak hanya suara. Dari sisi pilihan telepon juga cukup banyak, Pak. Kalau misalnya kita lihat di perkembangan dari dunia ini ya, untuk IP phone, ada juga yang berbasiskan dengan wireless yang Bapak bisa lihat di sebelah kanan bawah ya. Namanya DECT, itu dia teknologinya sudah wireless, Pak, menggunakan teknologi DECT, jadi bukan WiFi ya, DECT. Kemudian juga lengkap juga untuk conference phone-nya juga, Pak, jadi untuk ruang meeting itu biasanya. Ya, jadi perkembangan untuk hardware-nya juga cukup pesat, Pak, sebetulnya saat ini untuk IP teleponia seperti itu. Ya. Oke, nah berikutnya saya akan masuk ke fitur-fitur saat ini yang ini ya yang ada ya di dunia IP PBX, karena mungkin sebelumnya kita mengenal kalau di database analog terus terang fiturnya cukup terbatas, Pak. Jadi lebih banyak fungsinya adalah untuk komunikasi internal gitu ya, baik
antar extension ataupun extension dengan PSTN seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang IPPBX Pak, karena dia berbasis sudah IP dan juga secara kita bilang teknologi ya berkembang cukup pesat dan juga bisa terkoneksi ke jaringan Pak. Jadi fiturnya kita bisa bilang cukup banyak ya, termasuk kita bisa integrasi dengan third party server dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh fitur-fitur yang ada di PBX ya. Ambil contoh yang mungkin kalau saya ambil yang ini ya, yang garis besarnya pertama yang pasti adalah HD voice call Pak. Jadi dengan teknologi IP itu memungkinkan panggilan suara itu dia sudah berbasiskan HD voice. Jadi kalau misalnya kita bicara kualitas itu kan kita kenal ada kualitas AM, FM, dan CD ya Pak ya. Nah ini udah masuk ke kualitas CD kalau misalkan gambarannya di audio. Gitu. Jadi HD voice yang disebutnya. Kemudian itu kita juga bisa melakukan ad hoc conference ya. Jadi di sini di dalam IPPBX itu memiliki fitur namanya conference Pak. Jadi kita bisa ngobrol sama-sama gitu ya. Dan ada beberapa ruang conference yang nanti bisa divisi sales mau meeting sendiri nih, divisi finance mau meeting sendiri gitu ya. Nah itu bisa dimungkinkan dengan ad hoc conference ini. Dan kemudian kita juga ada kalau fitur-fiturnya yang ini ya basic kayak call transfer, call back, do not disturb, terus music on hold gitu ya untuk di beberapa PHP yang walaupun analog tapi seri terakhir itu sudah support juga music on hold. Terus ada follow me, terus video call, ini mungkin hanya ada di berbasiskan IP. Terus kemudian ada IVR. Nah, IVR ini mungkin ini sudah built-in Pak ya. Jadi IVR ini adalah interactive voice response. Jadi mungkin kalau bahasanya apa ya, kalau di analog ya, yang selamat datang di PT ABC gitu ya, kita kan tekan extension. Nah, ini namanya kalau di kita sebutnya IVR, interactive voice response gitu. Nah, jadi dengan IVR ini itu memungkinkan kita untuk membuat mesin terjawab gitu ya, mesin terjawab di IPPBX kita. Dan ini kita tidak perlu menambah perangkat ataupun license Pak karena sudah built-in. Terus kemudian ada juga fitur yang sering dimanfaatkan itu namanya call queuing. Nah, mungkin call queuing ini gambarannya seperti di bank ya Pak ya. Sewaktu kita ada telepon masuk, kita mungkin ada tiga operator ya atau tiga mungkin yang penerima telepon. Nah, sewaktu telepon pertama masuk, oke langsung nyambung Pak. Telepon kedua masuk langsung nyambung. Ketiga masuk langsung nyambung. Nah, begitu telepon keempat karena tiga-tiganya lagi sibuk, dia bisa nunggu Pak. Yang mohon tunggu sebentar, operator kami sedang melayani pelanggan. Nah, tapi dia ngantri Pak, atau ada musiknya ini ya di bank gitu. Nah, fitur itu juga sudah ada di IPPBX Pak saat ini. Nah, mendapatkan tinggal call queuing. Ini sering dimanfaatkan itu untuk di perhotelan gitu ya, di banking dan juga mungkin di beberapa rekan-rekan customer yang memiliki customer service Pak. Nah ini bisa dimanfaatkan di sana. Kemudian ada ring group mungkin umum. Nah berikut juga yang baru yang sering dimanfaatkan juga call recording Pak. Karena sekarang memang call recording di sini cukup diperlukan ya kalau saya melihat dari teman rekan-rekan end customer itu banyak memanfaatkannya karena apa? Karena selain kalau misalnya kita bicara CCTV gitu ya Pak, CCTV kan untuk merekam kejadian nih di satu lokasi. Nah di sini juga telepon pun saat ini mereka juga sudah demand untuk direkam karena apa? Sering terjadi dispute Pak ataupun sering terjadi kesalahpahaman gitu ya. Nah ya bertengkar gitu misalkan ini si sales ngomongnya si customernya ordernya 10 tapi si customernya ngotot ordernya kemarin itu cuma 8 misalkan gitu ya. Nah kita bisa ngomong nih, kita bisa ambil rekamannya ini loh Pak, pembicaraan kemarin Bapak ngomongnya 10 bukan 8 seperti itu. Jadi ini adalah security di bidang komunikasi Pak, terutama dengan pihak luar ya. Jadi semua panggilan telepon itu terekam. Kita pun kapan hari juga ada permintaan Pak untuk pemasangan call recording ini ya. Jadi pemasangan IPPBX untuk call recording. Dia menjembatani dari PSTN masuk ke IPPBX dulu, baru masuk ke PHBX analog mereka Pak. Jadi di tengah-tengah itu. Fungsinya apa? Untuk merekam semua pembicaraan masuk Pak. Karena apa? Si mall ini itu sering terima panggilan kaleng atau ancaman kaleng gitu ya Pak. Yang ada bom atau ada apa gitu ya misalkan. Nah itu sering. Jadi dengan adanya fitur call recording ini, jadi di
IPPBX itu bisa merekam, oh panggilannya jam berapa, dari nomor mana, rekamannya apa suaranya, yang itu bisa dijadikan barang bukti gitu ya untuk pelaporan ke pihak yang berwajib gitu. Nah itu call recording juga ada namanya. Terus fitur berikutnya yang sering digunakan adalah host standby, Pak. Di sini kita bisa manfaatkan dua PBX itu yang running bersama-sama. Nah satunya primary, satunya secondary, Pak. Nah fungsi apa? Di sini fungsi adalah untuk backup. Jadi sewaktu misalkan primary-nya dia down, dia mungkin kabelnya kecabut atau mungkin ya memang hardware-nya mungkin trouble. Nah, otomatis PBX yang kedua itu langsung up, Pak. Jadi komunikasi itu tidak sempat putus. Memang putus ya, panggilan telepon akan putus, tapi begitu mungkin hanya butuh waktu sekitar 30 sampai 1 menit, itu semua telepon sudah berfungsi kembali. Gitu ya. Dibandingkan kalau kita hanya satu PBX itu down, maka ya seluruh panggilan akan off, Pak, sampai PBX-nya diperbaiki atau di-replace dengan yang baru. Mungkin bisa membutuhkan minimal pasti 1 hari gitu ya, apalagi untuk plus setting dan sebagainya. Nah, di sini kita banyak customer kita yang menggunakan juga, terutama untuk di government sama rumah sakit, Pak. Itu mereka bisa pasangnya 2, gitu, jadi primary sama secondary. Terus juga ada time condition, kita bisa kondisikan, misalkan oh kalau malam biasa yang larinya operator, ini kalau malam itu langsung ke satam gitu. Nah itu bisa selanjutnya kita bisa kondisikan routing di telepon tersebut. Nah, ada juga untuk fitur-fitur yang lebih advance, Pak. Saat ini kalau kita bicara IPPBX di Yasar pun ada yang namanya base series ya. Nah, base series di sini itu lebih tinggi lagi serinya, itu mendukung lebih kompleks lagi, Pak. Pertama yang digunakan adalah untuk integrated system. Jadi dia bisa integrated dengan CRM, Pak. CRM di sini customer relationship management ya, software. Misalkan dengan tempat tingkat suhu, dia kalau mungkin Bapak pernah dengar, atau tempat lain. Nah, sewaktu ada panggilan masuk, nanti di teleponnya si penerima, Pak, misalkan mungkin si sales gitu ya, waktu ada panggilan telepon dari luar masuk dari 08 sekian-sekian gitu ya, waktu di telepon masuk itu dia langsung muncul namanya, Pak. Oh, namanya adalah misalkan Pak Mahmud gitu namanya. Nah, jadi si sales waktu angkat telepon, kan dia nggak mungkin ngapalin semua nomor-nomor handphone yang ada gitu ya. Oh, Pak Mahmud nomornya 08 sekian-sekian, mungkin Pak Iwan nomornya sekian-sekian gitu, nah, kan tidak mungkin, Pak. Tapi yang mengingatnya adalah dari sisi CRM-nya yang terintegrasi di PBX, Pak. Jadi suatu panggilan dari luar masuk langsung muncul namanya nih. Oh, teleponnya nomor sekian dari Pak Mahmud. Jadi waktu si sales angkat, halo selamat siang Pak Mahmud. Nah, langsung seperti itu. Jadi si penelepon juga langsung merasa wow ya. Oh, ternyata saya diingat nih oleh perusahaan gitu, semacam itu. Itu bisa sampai ke sana, Pak, yang kita sebut dengan integrated system ke CRM. Kemudian kedua, juga mendukung untuk video communication, Pak ya. Jadi seperti halnya Zoom seperti ini, jadi karyawan di dalam kantor itu juga bisa menelepon keluar ya, ataupun memberikan link keluar misalkan ke customer-nya ataupun ke supplier. Nanti mereka bisa komunikasi langsung 2 arah dan bisa berbasis video, Pak, tanpa mereka harus misalkan membeli lagi lisensi third party ya, semacam itu. Kenapa? Karena di PBX sudah mendukung ke arah video komunikasi gitu. Terus kemudian yang penting juga dengan adanya call center, Pak. Nah di sini itu ditunjukkan ada call center yang kita bisa nanti saya ada gambarannya ya. Jadi yang kita bisa memantau, Pak. Oh, si agent A ini dia saat ini ada berapa panggilan telepon yang masuk, berapa panggilan telepon yang tidak terjawab, Pak, ataupun ada berapa panggilan telepon yang drop. Ya ini standarnya call center, Pak ya. Jadi call center itu kan kita ada 10 agent gitu misalkan ya, yang standby menerima telepon. Nah telepon itu masih terus, Pak, di luar ring ya, mungkin di banking ataupun mungkin di retail shop yang berbasis online gitu ya. Nah jadi itu memang banyak agent di mana dia melayani telepon masuk, Pak. Nah ini ada reportingnya semua, ada dashboardnya. Jadi dari si supervisor dia bisa memantau, Pak. Oh, si agent ini lagi telepon, agent ini lagi kosong. Nah ada agent yang misalkan dia nanti karena dia tidak bisa jawab, dia bisa lempar ke supervisor dan sebagainya. Yaitu solusi untuk call center, Pak, itu yang bisa kita tawarkan. Yang dulunya kan solusi call center yang setahu kita kan pastinya mahal ya,
mahal karena berintegrasi dengan sistem, ada softwarenya juga, ada servernya juga. Jatuhnya itu mahal Pak, bisa sampai ratusan juta. Nah, tapi dengan solusi dari Yastar ini kita bisa mengadakannya itu dengan cukup terjangkau. Karena apa? Semuanya sudah built-in dalam PBX. Nah, ini adalah hal baru Pak ya, ini fitur-fitur baru yang ada gitu ya. Dan mungkin dari rekan-rekan semua bisa tawarkan kalau ada kebutuhan dari customer. Karena dengan IPPBX juga bisa menjangkau solusi sampai ke sana. Gitu. Jadi cukup banyak ya Pak untuk fitur-fitur yang baru yang ada di dalam IPPBX sendiri. Gitu. Nah, berikutnya saya akan masuk ke remote working. Ya. Jadi tadi yang seperti saya gambarkan di awal ya, jadi kita bisa kerja dari manapun dan kapanpun. Ini sudah menjadi tren Pak, gitu ya sebenarnya. Jadi bahkan kalau Bapak mungkin sempat membaca berita bahwa tren untuk remote working ini ataupun bekerja tidak di kantor itu terutama di luar negeri sudah banyak diadopsi Pak. Karena setelah setahun ini mereka akhirnya kan mereka terpaksa ya bekerja di rumah, bekerja di luar nggak kantor. Itu ternyata untuk beberapa divisi itu masih jalan. Gitu. Jadi solusi karyawan nggak harus kantor itu karyawan masih bisa produktif ternyata gitu ya. Nah jadi ini banyak diadopsi dan masih berjalan hingga saat ini walaupun mungkin misalnya kalau di Indonesia sudah tidak ada PPKM sudah level 1 gitu ya, di mana karyawan sudah diperbolehkan sekian persen masuk kantor, tapi solusi ini juga masih banyak digunakan. Nah, kita sebutnya adalah unified communication Pak, kalau misalkan di dunia per-PBX-an gitu Pak ya. Jadi, apa sih maksudnya dengan unified communication ini? Unified communication adalah di mana komunikasi ini kita tidak terbatas Pak. Kita tidak terbatas pada satu lingkup. Contoh kita di kantor ya, yaudah komunikasi saya itu terbatas hanya di telepon saya di meja. Ya, jadi ada telepon masuk ya saya pun harus angkatnya di situ. Ya. Apabila mungkin saya lagi mungkin ke pantry atau saya lagi mungkin jalan-jalan ataupun lagi ke divisi lain di beda lantai atau saya lagi meeting di ruang meeting, kalau ada telepon ke saya Pak ya, itu saya tidak tahu akhirnya Pak. Karena apa? Ya operator tanya ngerinya ke extension saya Pak, yang akan berdiri di meja saya. Padahal saya nggak lagi di meja. Nah, oleh karena itu dengan konsep unified communication ini, itu kita bisa gambarkan bahwa komunikasi ini saat ini itu sudah unified Pak. Jadi kita bisa berkolaborasi itu dengan banyak cara gitu istilahnya ya, yang tapi menjadi satu sistem solusi. Itu yang disebut dengan unified communication. Nah, gambarnya seperti apa? Mungkin saya akan share satu video berikut ya Pak ya. Jadi untuk lebih memudahkan Bapak-Bapak semua untuk seperti ini gitu ya, ini ya yang dimaksud dengan unified communication-nya. Sebentar, ini saya akan share. Oke, mungkin sudah bisa kelihatan ya Pak ya, share-nya. Sudah Pak, sudah. Ya, tadi itu gambaran Pak ya. Jadi gambaran
yang dimajukan dengan Unified Communication. Di Astar itu software phone-nya, atau kita bisa ngomong softphone Pak ya, softphone-nya itu namanya Linkas. Jadi aplikasi namanya Linkas. Dan Linkas ini itu tadi yang seperti Bapak lihat di video ya, itu bukan ini Pak, bukan istilahnya aplikasi yang berdiri sendiri. Tapi aplikasi software phone ini itu dia terintegrasi dengan PBX di kantor Pak. Jadi kan Bapak lihat ya, oh dia telepon misalnya nih, di gambar nih di PowerPoint Pak, itu ada Apple di extension 1010 nomor extensionnya, ada INA di 1002 seperti itu. Nah, itu adalah telepon kantor Pak sebenarnya. Nah, tapi si direktur ini ataupun si bosnya atau manajer gitu ya Pak ya, tadi yang lagi di jalan atau lagi di rumah, di mobilnya, itu dia bisa berkolaborasi dari rumah Pak sebenarnya, dari awal dia beraktivitas. Jadi nggak harus nunggu di kantor dulu, duduk di meja baru dia bisa berkomunikasi kan. Tapi dia waktu dari rumah pun itu juga sudah bisa berkomunikasi dan menyiapkan segala sesuatunya, ya Pak ya. Gambarannya seperti itu. Jadi mulai dari komunikasi, terus kemudian bisa berkolaborasi juga yang lain. Misalkan dia tadi kan ada beberapa hal. Pertama dia bisa telepon ya. Pertama bangun pagi dia bisa ngecek voicemail Pak. Jadi ada panggilan dari mana nih yang saya mungkin belum terbalas tadi malam gitu misalkan ya. Memang kalau di luar negeri voicemail itu sangat digunakan Pak di sana. Cuman di Indonesia terus terang orang-orang nggak fasih ya, ataupun orang-orang nggak biasa meninggalkan voicemail. Agak canggung gitu Pak ya untuk meninggalkan voicemail. Jadi kebanyakan memang customer di Indonesia tidak menggunakan voicemail, tapi di luar itu sangat banyak digunakan Pak. Karena begitu dia di telepon memang belum keangkat ya. Jadi si penelepon bisa ngomong, oh ya tadi ini gini, nanti kalau sudah dapat kabarnya tolong telepon balik ke saya ya. Nah, jadi si manajer tadi waktu bangun tidur dia bisa dengerin nih, oh dia ada voicemail dari siapa. Dan berikutnya suatu dia berjalan ke kantor, dia bisa mendapat panggilan telepon juga Pak ke kantor, dia ke operator ataupun ke timnya dia untuk berkoordinasi sebelum dia sampai kantor Pak. Jadi sampai kantor pun itu sudah siap gitu ya. Jadi dia udah bisa langsung meeting ataupun bisa langsung mengerjakan hal yang lain. Ketiga itu dengan adanya ad hoc conference Pak. Jadi dengan dari handphone saja atau dari laptop Pak. Jadi ini di laptop ada, handphone ada ya. Jadi kita bisa melakukan namanya ad hoc meeting Pak. Jadi kita tinggal klik-klik, beberapa orang langsung terpanggil Pak, dan langsung terjoin ke dalam satu conference, langsung ngobrol sama-sama. Nah itu namanya ad hoc conference, bisa dilakukan juga. Dan terakhir yang baru, sebenarnya komunikasi itu juga sekarang sudah bisa dilakukan dengan berbasiskan chat Pak. Tadi yang diketik di video itu bukan WhatsApp Pak ya, tapi itu di Linkas. Jadi sebenarnya di Linkas sendiri itu sudah support untuk ada fiturnya untuk kolaborasi berbasiskan teks Pak, misalkan diperlukan ya. Jadi mau kirim file, kirim gambar, kirim foto, tapi hanya untuk ruang lingkup internal ya. Jadi bukan kita buat WhatsApp ya, tapi untuk memang ruang lingkup internal antar user atau antar extension itu bisa dimungkinkan. Nah solusi ini sudah ada juga Pak. Jadi komunikasi bisa berbasiskan. Pertama kan voice nih yang kita tahu Pak ya di PABX. Nah ternyata sudah ada video conference dan juga sudah ada namanya untuk text based coordination Pak. Jadi bisa chatting, bisa kirim file dan sebagainya. Terutama yang sangat membantu kalau dari teman-teman lagi mobile gitu Pak. Dan berikutnya dengan adanya softphone Pak, dengan kita menggunakan aplikasi softphone, kita bisa melihat kontaknya itu langsung ada di handphone kita Pak, semua nomor extension. Jadi kita nggak perlu membawa, terutama kalau kita lagi di luar kantor Pak ya, kita nggak perlu bawa notebook nih atau nyatet ini, oh Pak Direktur nomornya sekian, finance nomornya sekian. Kalau ada kan ngapalin kan susah Pak, apalagi di satu kantor sampai mungkin ratusan nomor lebih. Nah di softphone sendiri itu sudah ada nomornya Pak, jadi tinggal scroll namanya siapa tinggal klik langsung telepon gitu Pak. Jadi sangat memudahkan kita ya, terutama kita yang susah untuk mengatakan nomor Pak gitu. Nah jadi itu sudah ada, dan tadi yang terakhir itu tadi ya instant messaging, jadi kita bisa melakukan chatting Pak. Nah fitur-fitur ini semua itu adalah fitur-fitur baru Pak yang kita bisa tawarkan ya ke customer kita. Jadi tadi kan sempat ada ini Pak, ada rekan yang menyampaikan ya bahwa mungkin bisnis PABX
mungkin sedang agak kurang bagus ya akhir-akhir ini Pak. Tapi memang karena memang ada dengan adanya pandemi Pak sebenarnya ya secara major, cuman secara minor itu juga dari sisi user itu mereka juga istilahnya tidak mendapatkan hal yang baru sebenarnya Pak. Mereka merasa teleponnya ya cuma gini-gini tok gitu ya, PABX cuman hanya untuk telepon antar ya kayak intercom gitu Pak. Nah, karena mereka nggak tahu Pak bahwa ternyata dengan solusi PBX itu juga berkembang dan ada banyak fitur yang bisa mereka implementasikan di tempat di kantor mereka gitu ya, yang mereka juga bisa meningkatkan produktivitas gitu. Baik secara tadi ya Pak, mulai dari karyawan di luar kantor pun bisa menerima telepon gitu ya, bahkan nggak di luar kantor aja Pak, mungkin malah kita traveling nih ke Bali atau Makassar gitu ya, ataupun ke luar negeri juga bisa Pak. Dan itu kan sangat menghemat biaya ya. Misalkan ambil contoh, selama ini kalau traveling luar negeri di Bondoni itu bahasa Indonesia apa ya? Disubsidi oleh kantor. Itu untuk ini pulsa teleponnya nih. Kan terima telepon kan kena roaming tuh Pak di luar negeri. Nah, dengan adanya Linkas ini, yang penting mereka dapatkan data aja Pak ya, ataupun wifi di Starbucks atau di hotel. Nah, mereka bisa melakukan panggilan telepon Pak, dari mau ke kantor ataupun keluar. Jadi kalau misalkan kantornya di Jakarta gitu ya, misalkan ya. Nah, sewaktu mereka mau telepon keluar Pak, ya udah mereka telepon, itu kena lokal Pak, karena yang telepon dari kantor mereka, dari 021 ke 021, bukan dari Singapura ke Jakarta Pak, semacam itu. Jadi ini sangat menghemat biaya juga ya, terutama untuk dari customer yang memiliki sales yang tersebar itu Pak, yang kelilingan gitu ya. Nah, itu bisa sangat menghemat biaya dan juga meningkatkan produktivitas karena mereka bisa komunikasi dimanapun kapanpun Pak gitu ya, bisa buat grup komunikasi juga gitu. Dan tidak terbatas dengan software third party lain Pak. Kadang-kadang direktur kan kadang-kadang nggak mau Pak nomornya dia di share ke sales gitu. Nah, kan ada beberapa layer. Nah, tapi dengan adanya internal sistem seperti ini itu dimungkinkan. Jadi ada meeting gitu ya, di conference, tapi direktur juga join. Karena yang diketahui cuma nomornya extend direktur Pak, bukan nomor WhatsApp-nya gitu, misalkan ya. Jadi memang ini adalah untuk komunikasi di internal perusahaan. Nah, banyak hal baru Pak yang bisa ditawarkan ya, kita tawarkan ulang gitu, misalkan Pak ya, ke mungkin customer kita, mungkin customer kita, PHBX udah jadul nih gitu ya, tapi kalau kita tawarin PHBX lagi, mungkin ya mereka bilang ya ini masih bisa dipakai kok, paling yang rusak cuma sedikit, cuma beberapa extension-nya nggak jalan gitu ya, tapi masih teleponnya masih jalan nih. Nah, kita bisa tawarkan, Bapak coba bisa untuk add-on Pak ya. Jadi Pak ini Pak sekarang PHBX juga bisa seperti ini, jadi kalau Bapak upgrade PHBX Bapak kan ini kan kebetulan PHBX Bapak sekarang kan agak trouble nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa tawarkan, ya udah Bapak update PHBX-nya, jadi Bapak bisa satu penghematan nih Pak, jadi kalau Bapak traveling atau sales Bapak traveling, komunikasi bisa kapanpun dimanapun tanpa biaya. Kedua, itu kolaborasi juga semakin lebih mudah. Ketiga, semakin aman Pak, karena Bapak sudah ada recordingnya gitu ya, misalkan ada perdebatan antara customer sama sales, nah itu semua pembicaraan itu terekam dengan jelas Pak di PBX gitu ya. Dan hal-hal yang lainnya Pak, yang kita bisa coba pikirkan, solusi apa sih yang cocok buat customer A, solusi apa yang cocok buat customer B ya, seperti itu. Dan kita coba biasa memang saya dengan rekan-rekan partner kami itu selalu ajak untuk kita mengetahui itu pain-nya customer apa Pak, ataupun sakitnya customer itu apa. Selama ini ternyata di customer A ini dia kesulitannya itu masalah ini, salesnya banyak, teleponnya membengkak gitu ya. Ya nah cocok berarti dikasih ini Pak, solusi yang bisa Linkas nih, softphone, jadi salesnya softphone. Atau tadi ya Pak, dia sering berdebat nih karena komunikasinya nggak jelas antara sales sama customer, kasih call recording Pak. Kemudian ini ada yang dia butuhnya untuk teleponnya itu dia sering telepon masuk gitu ya, tapi sering panggilan teleponnya itu sering ngedrop dan nggak tahu nih teleponnya dari mana. Nah, kita bisa aktifkan untuk CRM-nya misalkan, ataupun kita bisa tawarkan untuk solusi dengan adanya tadi Pak ya, dengan adanya CDR. Jadi ketahuan nih telepon dari mana-mana saja yang masuk tapi belum terjawab. Nah, jadi di akhir hari datanya bisa diekspor, dikirim ke tim sales, nanti salesnya telepon ulang di hari berikutnya. Lalu Pak, mohon maaf, kemarin Bapak telepon ke kantor kami ya, tadi belum terjawab, karena kami lagi menunggu kemarin. Gimana Pak, ada bisa kami bantu?
Nah, contohnya seperti itu. Jadi banyak hal Pak yang kita bisa tawarkan dengan tapi kita harus tahu dulu nih pain-nya customer apa. Kenapa? Kalau kita berjualan solusi Pak, berarti kan kita harus tahu nih solusi kita ataupun solusi apa yang cocok buat customer A Pak. Karena customer A, customer B, customer C itu biasanya berbeda-beda kebutuhannya. Dan kebetulan dengan solusi yang semakin lengkap ini, kita punya lebih banyak amunisi gitu Pak istilahnya untuk nembakin, customer A cocok pakai amunisi A, ya, customer B cocok pakai amunisi B dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah ini gambarannya Pak ya, untuk fitur-fiturnya. Nah berikutnya saya akan masuk untuk, kalau tadi sudah kita ngomong fitur, sekarang kita akan berbicara sedikit Pak tentang bagaimana cara deployment-nya Pak. Karena mungkin deployment antara analog, antara digital, dan antara IP sedikit berbeda tentunya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk deployment sendiri Pak, dari sisi IP sebenarnya cukup mudah Pak, dari sisi IP ya. Karena kalau IP itu sebenarnya antara IP sama analog itu tidak ada bedanya. Bedanya cuma apa? Cuma satu adalah protokolnya, kedua adalah kabelnya Pak, yang berbeda. Seperti tadi yang Pak Mahmud bilang adalah kalau analog kan menggunakan namanya SLT ya biasanya disebut Pak ya. Jadi kabel yang single pair Pak. Jadi kabelnya cuma ada 2 pin. Ya, jadi RJ11 gitu, ya, itu masuk ke analog phone. Tapi kalau untuk berbasiskan IP Pak, dia sudah menggunakan TCP IP ataupun UTP. Jadi dia ada 8 Pak. Atau ya paling gampang kita ngomongin kabel LAN ya, atau kabel data gitu ya, untuk komunikasinya. Nah, sebenarnya dengan kabel data itu ada satu keunggulan juga Pak sebenarnya. Di samping mungkin memang harganya akan lebih mahal, tapi juga dia lebih efisien. Karena apa? Dia bisa dicabang Pak. Misalkan kalau kita bicara mungkin implementasi dari gedung Pak ya, gedung bertingkat. Nah, gedung bertingkat kan berarti kalau main central PAB-nya di bawah, berarti harus ada sekian, kalau ada 100 telepon gitu Pak yang di lantai 2 dan lantai 3, berarti ada 100 kabel juga yang naik ke atas Pak, 100 sambungan kabel yang naik ke atas. Nah, kalau IP enggak Pak, kalau IP itu dia hanya perlu satu kabel naik per lantai. Nah, di lantai itu dikasih namanya switch. Nah, switch ini dia masuk satu kabel yang dari bawah Pak ya. Nah, keluarnya itu bisa banyak Pak, mau 10, mau 100, mau 200 pun bebas ya. Jadi switch-nya itu bisa banyak switch gitu ya di per lantai. Nah, itu keunggulan dari IP Pak ya, ataupun kabel LAN. Jadi dia kabelnya juga bisa lebih hemat gitu. Jadi karena dia bisa di switching kan, per ruangan cuma satu kabel aja masuk, di sana dikasih switch lagi Pak, jadi nyebar di sana gitu ya, untuk kabelnya bisa seperti itu. Dan untuk implementasi juga cukup mudah ya. Jadi ini gambaran, kalau Bapak lihat di gambar topologi yang sebelah kanan, ini ada topologi untuk instalasi ataupun default setting untuk IPv6 Pak. Pertama, dia ada interkoneksi terang dari luar Pak ya, yang kita kenal sekarang adalah PSTN terang. Ada juga yang masih existing itu I1 ya, dari Telkom I1. Beberapa operator yang lain juga punya Pak I1 ya. Itu dia menggunakan kabel LAN, tapi dia bukan protokol TCP/IP agak sedikit berbeda. Jadi dia pakai I1. Ada yang baru dan sekarang yang lagi berjalan adalah SIP terang Pak. Mungkin Bapak sekarang banyak ini ya permintaan dari customer yang ini saya sama Telkom diganti nih dari analog ke SIP atau dari I1 ke SIP. Nah, karena memang sekarang teknologi komunikasi larinya semuanya ke SIP Pak. Nah, I1 pun saat ini juga banyak yang sudah dimulai diberhentikan oleh Telkom dan dipindah ke SIP juga saat ini. Jadi banyak teman-teman customer yang sedang migrasi. Nah, jadi defaultnya adalah PBX itu sebagai sentral Pak ya, IPv6-nya. Jadi dia menerima PSTN terang masuk atau terang SIP ataupun I1 masuk ke PBX, dan PBX baru dia connect ke bawah Pak. Baik itu ke IP phone, yang defaultnya biasa dipakai adalah IP phone ya, ataupun juga bisa analog phone. Nah, ini yang menarik Pak. Kenapa? Karena dari Yastar sendiri dia tidak melupakan analog Pak. Ya, karena memang kalau kita lihat saat ini juga di Indonesia kan majority mungkin 80 sekian persen customer itu masih menggunakan solusi analog. Dan yang kita tahu Pak ya, customer Indonesia tidak mau kalau diganti kalau belum rusak ya. Misalkan mau Pak kita ganti semua ya jadi yang baru. Nah, itu biasanya mereka masih lalu ini masih bisa dipakai kok punya dia. Jadi misalnya kalau orang Indonesia itu kalau nggak rusak, nggak bisa dipakai itu masih diperbaiki terus Pak sampai benar-benar itu
jalan buntu istilahnya. Ya, jadi dengan solusi nanti saya akan ada beberapa gambar di belakangnya. Solusi dari Yastar memiliki namanya gateway, Pak, yang dimana kita masih bisa menggunakan endpoint-nya itu teleponnya masih telepon yang analog biasa, Pak. Gitu. Cuma satu hal, Pak, di sini kita tidak bisa menggunakan solusi untuk digital. Karena Pak, digital itu dia kebanyakan ada proprietary, Pak, dari masing-masing brand. Kita ambil contoh digital phone yang satu, ya merek satu, dicolokin ke PBS yang merek lain itu nggak jalan, gitu ya. Karena digital phone itu dia proprietary, protokolnya pun tiap brand itu berbeda-beda. Dan di sini memang dari Yastar pun tidak mensupport untuk digital, Pak, karena terlalu banyak protokol dia. Dan tiap-tiap brand itu punya protokol masing-masing, seperti itu. Jadi yang bisa disupport oleh Yastar adalah analog phone yang single line, Pak. Jadi semua merek bisa sih, tapi yang single line, Pak, yang satu pair, jadi murni untuk poinnya aja. Jadi itu kita bisa kolaborasikan. Dan yang baru tadi Pak, kita bisa menggunakan kalau kita ada internet dan wifi. Nah, teleponnya nggak hanya fisik aja, Pak, kita bisa menggunakan handphone atau laptop untuk sebagai telepon. Nah, kita ambil contoh nih. Saya beberapa kali kita itu ada project, Pak, yang kan tidak bisa memanfaatkan teleponnya ini di luar kantor, Pak, karena kalau kita di luar kantor kan harus IP-nya statik. Nah, tapi dengan kita berlangganan namanya cloud server tadi, kita tidak peduli, Pak, internetnya pakai apa, merek apa, dan tidak dapat IP statik pun, dia tetap bisa terkoneksi, Pak. Karena caranya dia dari PBX itu dia buat satu tunnel, Pak, ya, buat tunnel ke server pusat di cloud. Nah, baru semua telepon itu terhubungnya lewat cloud ini, Pak, baru masuk ke PBX di kantor. Walaupun koneksi yang mungkin menggunakan koneksi ISP yang biasa, gitu, Pak, ya, pun ISP yang home base yang tidak ada IP-nya. Itu pertama, Pak. Jadi tidak ada masalah, Pak, untuk linkas. Seperti halnya tadi ya, kita bisa bawa keluar kantor, mau dimanapun tuh tinggal di-connect aja. Selama kita tadi ada cloud-nya tadi. Itu yang pertama. Kedua, masalah keamanan. Yang kedua tadi ini kita kalau mau koneksinya SIP terang antar PBX, Pak. Nah, kalau koneksi terang antar PBX tidak ada cara lain selain kita berlangganan VPN, Pak. Giga, Pak, bandwidth-nya. Nah, bandwidth Wi-Fi itu masih terbatas, Pak. Wi-Fi itu kalau kita ngomong Wi-Fi N, itu garansinya tuh. dari tanggalin voice pokoknya, Pak, gitu. Iya. Oke. Dengan garansi. Tapi jangan juga lambat bayar, Pak. Nanti dikasih tahu gara-gara tanggal invoice lambat bayar. Gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, sebelum pertanyaan lain nanti dari saya tadi soalnya ada customer teleponnya IP phone-nya yang T21 itu ada yang banyak rusak. Nah, saya nggak berani terima untuk servisnya ini. Nah, servisnya mau saya kirim kemana nih, Pak? Ke SNN Surabaya atau langsung ke SNN Jakarta gitu, Pak? Tergantung, Pak. Mungkin nanti bisa didiskusikan dulu, Pak. Oke. Dulu kita nggak ngerti Jungkook gimana, Google Meet itu gimana, akhirnya kita jadi ahli ya, main Zoom, main Google Meet. Jadi disitulah sesuatu yang terjadi ada nilai positif buat kita semua. Mungkin saya mau bicara sama Pak Topik yang ada di Bogor, mungkin yang ada di Surabaya tadi harus keluarkan uang banyak untuk pesawat, untuk kereta gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi kita bisa bertatap muka walaupun lewat website. Gimana, Mitra Utama akan menyampaikan sesuatu? Foto bersama. Oh, foto bersama. Foto bersama silakan. Semua kameranya di on kan. Ini kita akan masuk ke gaya jabat. Oke, saya sambil sapa-sapa ya. Jadi ini teman-teman yang ikut gabung acara ini. Ini adalah teman-teman yang ikut dalam acara ya. Bapak Mahmud banyak ya. Kita coba foto. Kita bikin 2 slide nih karena
nggak muat ya. Ayo silakan senyum yang manis, yang lebar. Maaf nih, saya kalau udah malam semakin keluar candanya saya nih. Pokoknya tunjuk manis kita kerja gitu kan. Iya, betul. Itu orang-orang Simen yang ngomong kayak gitu. Tapi posisi saya di sini adalah Sekjen Astelindo. Semua merek saya harus cover ya. Jadi kalau perlu merek apapun kontak saya kan gitu bahasanya ya. Pak Tono hadir, Prabowo, Pak Cahyo hadir, Pak Nasir, coba kameranya di-on-kan. Nah, gitu. Tunggu Pak, jangan foto dulu. Ayo, 1, 2, 3. Udah. Selagi 2 sekarang. 2. Iya, cakep. Oke, ini teman-teman lagi pada foto nih, pada selfie ya. 1, 2. Semangat Pak Imron. Kayak bebas. Pak Haidul semangat. Ini banyak pemain baru nih. Alhamdulillah. Asik. Efek dari silaturahmi kita dari Pak Jokowi. Ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang belum gabung dengan Astelindo, silakan kontak. Ya. Kita masih ada 2 sesi lagi di akhir tahun ini, dan kami masih mencari narasumber 4, gitu ya. Silakan Japri ya, informasikan nomor rekening, jadi salah, nomor telepon, CP-nya ya, CP ya, terus merek, jangan Yestar lagi ya, jadi merek lain silakan. Jadi ada beberapa merek ya. Barusan ada Yestar lagi, saya bilang udah keduluan. Besok merek lain ya. Dan itu adalah edukasi lah bagi teman-teman yang belum tahu. Saya juga udah main PAB dari tahun 94, tetap ilmunya masih kurang ya, masih kurang. 94 sekarang 2021 ya, 5 tahun lebih lah ya. Oke, salam Astelindo. Kita angkat tangan, coba kita foto lagi. Lagi Ustaz. Kita cek malam apa enggak enak. 2, 3. Ya. Setelah duanya Ustaz. Media apa admin foto ya, saya seperti. Ya. Sama 1. siap ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Kegiatan hari ini kita tutup. Mudah-mudahan ini adalah jadi kenangan buat kita bersama, pengusaha Asosiasi Telekomunikasi Indonesia. Saya sebagai Sekjen di Astelindo mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan selamat mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan komunikasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.